jangan terlalu percaya dengan informasi yang menurut kalian pribadi itu sudah benar gitu. Gitu ya. Iya, padahal setelah sampai sini ternyata nggak bisa. Jadi misalnya ada si A ya ngelamar ke saya. Iya. Nah, saya bisa minta data nomor paspor, nomor visanya, jenisnya apa, itu kita submit ke imigrasi. Imigrasi nanti Oh, langsung menjawab bahwa si A ini betul bisa bekerja sih. Ada kedua yang akan kita minta sebagai perlengkapannya, yaitu nomor pajak, tax file number. Nah, harus bayar pajak di harus sini. bayar Ya, pajak. benar, Nah, benar. bayar pajak di Australia nggak main-main. Ya, ya. Jadi kalau working holiday visa gitu ya, setahu saya itu pendapatan 0 sampai 45.000 setahun ya, setahun Ya, itu pajaknya 15%. 15%. Ya, Oke. sangat tinggi. Tapi di atasnya itu, ke atas, itu 35, Lebih tinggi lagi lebih ya. tinggi lagi. Jadi Iya, iya, progresif. iya, iya. Ternyata itu orang ilegal, maka bisa bukan bisa dibayangkan, sudah dipastikan. We are in a big trouble. Betul. Selamat siang, Mas Rudi. Selamat siang, Cak Hengki. Panggil Cak ya, kan Iya, orang oke. Surabaya. Ya? Wong Surabaya, Surabaya. Cak Rudi. Ah, Cak Rudi, ya, aku kenali kan Cak Rudi Bintang. betul. Sakjane jenenge sapa sih? Aslinya saya itu Rudianto. Oh, Nah, karena saya ada usaha warung ini, Bintang, maka saya gabungkan nama saya Rudi Bintang. Tapi sebenarnya kita ada Facebook yang official ya, Bintang Cafe. Bintang Cafe ya, Makanya ya. di Oke. sana kita ada dua, Ya, ya. official Bintang Cafe sama Rudi Bintang. Ya. Ya, Oke. Asal mana? saya asli dari Sampang. Oh. Sampang ini salah satu kabupaten di Madura, Jawa Timur. Oke, Ya, oke. Ya, kita beruntung kali ini ketemu, kalau saya bilang, seorang legenda bisnis kuliner di Perth ya. Karena berapa tahun, Mas? ini sudah berjalan 23 tahun. 23 tahun. Wow, wow, 23 wow. tahun. Kayaknya ini merek tertua restoran Indonesia di sini ya. Salah satunya ya. Iya, iya. Betul. Hebat, 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 hebat. Yang pasti Chef Arnold kelewat. Nah, ini saya no comment karena No kita comment. punya prinsip yang berbeda. Iya, iya, iya. Oke, Karena oke. kalau di sini kita sehebat apapun, fisikal kita masih sangat diutamakan ya sebagai operator. Ya. Mungkin kalau Indonesia, mungkin kita akan berbicara sesuatu yang berbeda kalau kita sebagai pemilik atau kita sebagai head chef. Mhm. Karena di sana mungkin kita bisa punya asisten atau apalah istilahnya. Betul. Tapi di sini kita semuanya hands on ya. Betul. Ya. Harus kerja sendiri, tangannya Betul. mau kotor. Saya Betul. tadi lihat sampai lap-lap meja sendiri Betul. juga. Ya. Betul. Oke. Kalau boleh diceritakan gimana ceritanya sampai ke Australia, sampai Oke. punya bisnis nih gimana? Oke, saya dulu tahun 2003 itu saya lulus dari Edith Cowan University. Oh, Ya, satu fakultas, satu uni sama saya. betul. Ambil apa, Mas? Saya jurusan dari hotel manajemen sama Wow, marketing. luar Nah, biasa. sebelum itu saya juga sekolah kuliner di Bentley. Oke, oke, oke. Yang Edit Common tuh yang Manajemennya. manajemen, jadi Iya. sarjana itu ya? Betul, S1. Oke, S1. S1-nya di situ. Tapi saya sebelum di Edith Cowan, saya di Alexander College di Business Management. Wih, sekolah terus ya? Sekolah terus, jadi tuwein yang sekolah. Nah, jare ini sekolah rugi tiga itu gas terus. Loh, Mas SMA-nya di mana? Saya SMA Belega di Bangkalan. Jadi habis SMA Kesini, pindah ke Australia, ya, terus, masuk ke college dulu. Betul. Saya start dari commercial cookery ya. Oh, commercial cookery. Sertifikat 3 setahun. Habis itu saya ke Alexander College 2 tahun. Oke. Terus karena ini ada kerjasama dengan Edith Cowan, Ya, saya ya. setahunnya di Edith Cowan untuk complete, untuk melengkapi sarjana saya. Jadi benar-benar ini
pengusaha restoran yang backgroundnya memang kuat di ini ya, di kuliner, di marketing ya. Kalau bilang kuat mungkin tidak juga ya. Cuma saya Tapi sesuai. sesuai betul. Tapi saya lebih banyak ditopang oleh harian pengalaman ya. Sambil lalu kita berbisnis, tapi banyak sekali sampai hari ini kita ini masih banyak belajar. Orang-orang di Indonesia itu sekarang ini banyak mendapatkan berita, kabar-kabar ini bahwa oh gampang pindah ke Australia, bisa bekerja ini itu, pakai turis visa, Oke. pakai apa segala macam. Menurut Mas Rudi sendiri gimana? Kalau ini sebenarnya saya kurang paham ya, tapi sejauh ini yang saya tahu ya, mungkin minta dibantu double check kalau saya memberikan info yang kurang tepat. Tapi kalau turis visa sampai hari ini saya yakin tidak boleh bekerja. Ya, Dan yang kedua itu imbasnya ada di dua sisi. sisi. Pertama yang mempekerjakan, misalnya bintang labu. Nah itu kalau kita mempekerjakan orang ilegal, maka kita juga akan kena denda. Ya, Nah yang kedua dari pihak yang bekerja, kemungkinan besar dideportasi. deportasi. Benar, benar, Ya. benar. Ya, makanya Ya. ini penting sekali karena orang itu, waduh, ya biasalah kita ada orang-orang yang memanfaatkan kan. Ya, ya. Jadi, oke. Yang kedua, Ya. untuk mereka-mereka yang mau migrasi ke Australia, apa pesannya? Oke, sekarang migrasinya ini untuk kegiatan bisnis atau migrasinya mau bekerja atau apa, saya harus tahu dulu ya. Oke, yang bekerja, Yang misalnya. bekerja, bekerja pastikan sebelum berangkat jangan terlalu percaya dengan informasi yang menurut kalian pribadi itu sudah benar gitu. Gitu ya. Iya, padahal setelah sampai sini ternyata nggak bisa. Contoh, Begini, yang sangat sederhana ya, sederhana. Kita ini sebagai operator atau pemilik restoran, itu kita punya akses ke imigrasi. Iya, verifikasi gitu ya. visa. Oh, Iya, jadi misalnya ada si A ya, ngelamar ke saya. Iya. Nah, saya bisa minta data nomor paspor, nomor visanya, jenisnya apa, itu kita submit ke imigrasi. Imigrasi nanti oh, langsung menjawab bahwa si A ini betul bisa bekerja. jadi saya baru tahu ini. Nah, Jadi bisa dicek ya, secara Bisa. resmi kita bisa minta Bisa. ya. Oke, oke, Nah. oke. nah itu pastikan itu jangan terlalu percaya dengan info yang mereka terima atau kita terima ya. Pastikan double check dengan apa yang berlaku di Australia. Ya. Karena kadang-kadang ya kita ini menyamakan, misalnya ya teman-teman menyamakan kalau kita itu yang penting masuk. Iya, itu Seperti yang nggak orang bisa. misalnya orang ke, ya sorry to say ya, misalnya ke negara A gitu. Iya. Ya udah masuk kerja. Di Australia kalian bisa masuk tapi belum tentu kita ini menerima. Bukan Iya, iya. karena kita akan Kesulitan juga. Iya, karena Iya. kita akan verifikasi. Verifikasi juga. Verifikasi. Oke. Nah, setelah kita verifikasi, ada kedua yang akan kita minta sebagai perlengkapannya, yaitu nomor pajak, tax file number. Nah, Harus bayar pajak. di harus sini. bayar Ya, pajak. benar, Nah, benar. bayar pajak di Australia nggak main-main. Ya, Jadi kalau working holiday visa gitu ya, setahu saya itu pendapatan 0 sampai 45.000 setahun ya, setahun. Itu pajaknya 15%. 15%. Oke. Sangat tinggi. Tapi di atasnya itu, ke atas, itu 35. Lebih tinggi lagi. Lebih ya. tinggi lagi. Jadi Iya, iya, progresif. iya, ya. iya. Oke, Nah, oke, gitu. oke. Nah, Ya. saya kira itu aja yang menurut saya. Pastikan kalau memang memegang jenis visa apapun, verifikasi dulu. Kalau memang tujuannya untuk bekerja, pastikan ini bisa bekerja atau enggak. Itu aja. Apa pengaruh mereka-mereka yang kerja boleh katakan ilegal ya di sini ya terhadap kita-kita yang sudah tinggal dan bekerja di sini? Semakin banyak orang ilegal masuk ke suatu negara,
terutama di Australia. Maka semuanya itu ada report di keimigrasian yang imbasnya itu akan memberikan nilai kepada negara yang dari mana mereka berasal. Betul, betul. Misalnya Indonesia. Nah, itu kalau sampai terjadi, maka level negara ini akan menjadi turun dari segi kepercayaan. Sehingga lebih susah masuk. Kan? Betul. Dan ini imbasnya kasihan kepada orang yang benar-benar genuine mau masuk, akhirnya terkendala dengan level negara kita yang misalnya ya dari A menjadi B. Betul, Nah, betul. Karena kalau dari A menjadi B, artinya kita ini kan downgrade dari segi kepercayaan negara Australia untuk memberikan approval visa ya. Jadi mungkin kalau saya bisa bilang ya, mereka-mereka yang mau ke sini yang nggak memenuhi aturan harus berpikir kepentingan orang lain juga. Betul. Ya kan, jangan karena kepentingan pribadi ya udahlah ini, karena itu akan mempengaruhi banyak orang. Betul. Dan saya berharap juga mereka-mereka yang tidak memberikan informasi yang betul itu juga harus berpikir bahwa ini pengaruhnya itu besar terhadap bukan hanya ke masyarakat Indonesia tapi terhadap negara kita juga. Betul. Ya, jadi ini mungkin yang penting kita harus sampaikan ke teman-teman di Indonesia ya bahwa betul, pengaruhnya itu besar. Jadi please check, double check, ya kan, sebelum berangkat, sebelum bayar dan sebagainya. Dan karena pun kalau udah di sini nggak gampang. Pegawai atau yang memberikan pekerjaan akan meriksa juga. Betul. Kita juga akan meriksa untuk keselamatan kita sendiri. Iya. Karena kalau itu terjadi ternyata itu orang ilegal, maka bukan bisa dibayangkan, sudah dipastikan. We are in a big trouble. Betul. Oke, Mas. Oke. Ya. Terima kasih sekali pencerahannya. Semoga ini bisa memberikan inspirasi ke teman-teman baik yang ada di sini maupun yang akan datang ke sini. Yang pasti bahwa Australia itu peluangnya besar, tapi tantangannya juga lebih besar lagi. Betul. Ya, kita harus kerja keras, kerja cerdas, sehingga bisa sukses seperti Mas Rudi di sini. Amin untuk semuanya. Ya, terima kasih Mas. Oke. Iya.